Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction awal musim. Dan kita akan mencari anime apa yang enak buat kita react ke depannya. Nah, setelah kemarin gua nonton Sono Frieren, kali ini mari kita nonton abang-abang dengan kepala burung, yaitu Shangri-La Frontier. Apakah animenya bagus atau tidak? Apakah setara dengan Esau atau justru lebih bagus daripada Esau? Kita lihat saja nanti. Gua belum nonton animenya, tapi gua udah baca manganya sampai chapter paling baru. Dan gua berani bilang ceritanya Shangri-La Frontier tuh bagus parah, Pak. Apalagi chapter paling baru di manga tuh bagus banget sumpah. Nah, kira-kira apakah animenya bisa memuaskan ekspektasi gua ya sebagai orang yang udah baca manga ya? Apakah bagus banget? Ya, kalau gitu sampai jumpa setelah gua selesai nonton episode 1 Shangri-La Frontier. Apakah bagus atau tidak? Bye-bye guys. Baru juga mulai sudah pamer visual. Ini pasti Sonraku nih, nggak pakai baju kan? Iya betul, Sonraku. Oh, bacanya Sanraku. Tuhan, kepala digambar jadi kayak karet oleh. Niat banget oleh digambar muka kayak gitu. Nah, inilah yang dirasakan para pemain Dark Souls ketika berhasil menamatkan gamenya. Pasti itu emosi tuh. Ini gara-gara ini nih, ini yang susah ini bejat ini karakternya nih. Wih, banyak cover nih. Ada Dark Souls nggak ya? Waduh, ada game apa aja ini mah? VR, ini game apa tuh? Apakah Dragon Dogma? Kayaknya Dragon Dogma deh itu. Final Fantasy kayaknya tuh. Ah iya betul, ini ada referensinya nih. Gua tahu tuh cover yang kanan tuh. Itu Eldritch apa gitu. Aduh, gue lupa judul gamenya tuh. Game narasi kalau nggak salah. Gue lupa namanya. Tapi gue pernah lihat tuh cover tuh. Ah ini openingnya nih. Dengar ragu kayak gini ya, gue jadi ingat openingnya Log Horizon. Database. Wih, sampai serigala pak. Sampai serigala, nice. Serigala diliatin baru si samurai tidak diliatin ya, si Wazaimon tuh. Oh itu pensil kan tuh. Kasihan ini loh cewek. Kalau lu baca manganya tuh sampai yang paling baru pun masih tetap kayak gini nih statusnya ya. Fontnya kayak Hatar Komo-sama. Wih, Gundam tuh, S-Combat 7, Gundam Gundam yang baru nih. Nggak baru juga sih. Gundam yang terakhir rilis ada Monster Hunter World lagi tuh. Dark Souls mana bang? Elden Ring, ada Elden Ring tuh. Wih, ada Breath of the Wild, Dark Souls di bawah pak. GG Dark Souls 3. Anjay, ini mah bisa nih 10 menit nih cuma satu layar, satu gambar ini doang nih. Pokemon Shield, Pokemon Sword, tidak disensor loh. Tidak diparodikan juga. Assassin's Creed Odyssey, Terraria, Taps. Aduh, ada apa lagi? God Eater, Code Vein. Super Mario Odyssey, Super Mario Kart 8. 7 kan 8 ya yang paling baru ya. Sama, tuh ada Super Mario yang baru tuh yang kemarin rilis tuh, yang ada Bowser DX-nya di remake. Oh iya, ada Kirby lagi. Waduh, banyak banget pak. Waduh, ini mah bisa geregetan pak gua lihat begini nih. Oh itu ada Mario Maker. Apalagi kayaknya cuma itu aja deh yang baru gua ngeh. Ada tulisannya tuh. Oh itu ada Pikmin 3 Super Mario yang 3 game tuh dijadiin satu di remaster. Itu kayaknya Senran Kagura deh yang pojok kanan atas. Lanjut. Ada Easter egg apa lagi, banyak banget pak. Ini apa yang di belakang nih? Kagak tahu gua nih. Kartu novel. Nah, ini kelihatan lebih jelas nih. Gamenya apa aja? Oh, bukan Splatoon deh. Oh, itu Splatoon 2. Padahal sudah ada Splatoon 3 loh. Oh, itu tadi juga masih BOTW, belum TOTK. Wih, Luigi Mansion 3. Ada lagi nih kelihatan nih. Dark Souls berapa itu? Dark Souls 2, 3. Oh, itu Dark Souls 3 tapi beda cover. Itu Grim Dawn tuh. Wih, Skyrim. Oh, yang putih tuh Skyrim. Oke. Kalau lu jarang main game susah, lu mungkin gak bakal relate sama kalimat di sini nih. Nah, di sini tuh si penjaga toko ngomong tuh kalau Sunraku main game, dia ngelawan bos terakhir di game itu cuma dengan modal boxer sama topeng. Nah, si cewek ini nanya kenapa bisa begitu. Si penjaga toko ngomong, katanya supaya lebih efisien. Nah, ini tuh ngambil logic di Dark Souls soalnya. Setahu gua ya. Jadi kalau di Dark Souls tuh semakin sedikit equipment yang lu pakai, semakin lincah gerakanmu, semakin jauh ngedodge-mu, dan semakin irit stamina konsumsinya. Sama mindsetnya buat orang-orang kayak Sunraku tuh ngapain pakai armor kalau sejak awal kita nggak ada niatan buat diserang. Makanya Sunraku cuma modal celana pendek sama topeng doang. Karena ya bikin apa pakai armor berat-berat pak, gua aja bisa menghindar. Begitu.
Tapi semakin lembek defense-nya. Iya, untuk orang kayak Sonraku tuh persetan sama defense. Ngapain lu defense kalau lu nggak ada niatan buat kena pukul? Ada bagus ya, bagus nih. Mindsetnya Sonraku di sini bagus nih. Nih, sebenarnya sebelum memasuki bagian penutup game, aku dapat waktu 3 menit setelah mengalahkan bos akhir. Dan aku bisa menghajar Fairia. Emosiku terhadap Fairia yang kian menumpuk tinggi, dan kebebasan selama 3 menit itu menjadi motivasi untuk bertahan mati-matian. Nah, ini juga mindset yang dipakai buat gua main New Game Plus di game-game susah kayak Dark Souls gitu. Karena di awal kan kita dibully nih sama bos-bosnya ya pas pertama main. Tapi masuk New Game Plus 2, New Game Plus 3, kita tuh udah makin OP, sudah hafal gerakan, malah kita yang ngebully mereka. Mirip nih kayak yang dirasakan Sonraku ya. Kesel nih selama main game, giliran sudah tamat dan sudah merasa bebas, hajar. Siapa ini yang bikin emosi nih? Si Putri nih, Fairia nih, hajar dia. Kita bantai. Inilah alasan kenapa gue main Sekiro sampai New Game Plus 7. Karena gue pengen ngebantai Ishin berkali-kali. Niat banget pak dia lihat, dia baca sinopsis gamenya ya. Gue aja kalau main game bodo amat sama sinopsis pak, langsung hajar saja. Berapa banyak ya orang yang peduli sama backstory game gitu sebelum main. Kayak Sonraku gini, di riset dulu, ini game backstory-nya apa, sinopsisnya apa, tentang apa. Kenapa ada gambar cewek di gedung Utopia nih? Kayaknya nggak ada penjelasan tentang ini cewek deh di manga. Tuhan, kalau lu main game baru pilihan kelasnya banyak begini, pusing loh. Gue aja kalau main Dark Souls pilihan kelasnya tuh pasti bingung juga tuh kalau terlalu banyak. Lu bayangkan pak, sudah setting model rambut, lama-lama atur warna rambut, ujung-ujungnya pakai topeng burung lagi. Ale, baru main sudah jual item. Memang mindsetnya beda nih. Nah begitu. Nah gitu tuh, kalau main game ada cutscene skip aja. Sesuai dengan perkataan Gintoki, kita ini mau main game, bukan mau nonton film. Wah, setengah episode prolog sebelum masuk game. Lama juga ya. Ngeliat kayak gini gue jadi ingat Black Summoner di tengah hutan sendirian. Musiknya bagus loh ini pas bertarung. Memang beda anime yang niat dibikin sama tidak niat ya. Kalau kayak gini gue jadi ingat Isekai de Cheat. Mirip tuh kayak gini juga. Cuma Isekai de Cheat tuh low budget, ini yang budgetnya bagus nih. Wih, naik levelnya aja kayak gitu notifnya pak. Bagus loh UI-nya nih. Oh, Vorpal Rabbit nih. Anjir, musiknya asik. Ini betulan kayak musik game loh. Gue ingat pernah main game apa kayak gini musiknya. Code Vein kayaknya. Anjir, Perry pak. Wah, jadi ingat Sekiro sama Lesopi. Jago banget dia nge-parry. Aku bisa bertarung tanpa dibatasi tingkat level. Nah, ini pengen nyinggung Far Cry, gamenya Ubisoft tuh. Kalau levelnya terlalu tinggi nggak bisa dibunuh. Musuh transparan, gue jadi ingat Dark Souls anjir. Di Dark Souls berapa ya ada musuh transparan tuh? Atau bukan Dark Souls ya, Bloodborne kah? Dinding tembus, susah kena. Aduh, ini semua nih keluh kesah pemain Dark Souls nih. Tiba-tiba habis pak. Ini kalau ngelawan kelinci aja dibuat kayak begini, apa kabar kalau dia lawan Ozaimon nanti ya? Pastinya harusnya lebih bagus daripada ini dong. Anjir. Ditutup kayak begini, mantap sekali ya. Anjir, ada mini bossnya pak. Kalau nggak bisa lewat, kalau nggak dikalahin nggak bisa lewat. Dark Souls betul pak. Ini Dark Souls juga kayak gini. Kalau nggak bisa dikalahin bosnya kita nggak bisa lewat. Anjir, cantik pak animenya. Aduh, gue jadi makin hype nih sama battle-nya nanti lawan boss ya. Anjir, dia hafal polanya. Baru main tuh sudah bisa tebak tuh polanya bakal kesini. Memang kalau veteran tuh beda bro. Anjir, bagus. Antara musik ending sama scene bertarungnya disatukan bagus lah. Habis. Woi, PT Kreasi Studio Ubud. Bagus lah. Aduh, kasihan. Semua orang lihat ini kenapa ada orang cuma tidak pakai baju. Oh bukan, oh itu yang ini. Spoiler jangan. Enggak kan gue sebut. Inilah yang terjadi ketika sepuh datang ke tempat spawnnya orang newbie. Ini kenapa ada orang armor lengkap di sini? Anjir, kayak Touch Me. Setelan kayak Touch Me sekali. Armor putih, jubah merah. Woi, sudah bagus banget pak. Bagus banget, anjir. Zom 100 lagi. Shangri-La Frontier, aduh. Bagus banget pak. Episode satunya tuh berhasil ngebuat hype loh. Ditutup dengan sangat bagus ini episode ini nih. Mirip-mirip kayak Esau waktu awal-awal rilis. Cuma kan Esau, episode satunya Esau kan ditutup sama perasaan menegangkan. Sedangkan di Shangri-La Frontier episode satunya ditutup dengan hype. Yang betulan nge-hype. Musik, scene, gambar, semuanya tuh bagus tuh. Bagus. Ini kalau bikin anime game, mantap kan? Enak dilihat. Rating episode 1 10. Easter egg-nya banyak, gambarnya bagus, lagunya bagus,
Episode 1 ditutup dengan bagus, scene bertarungnya bagus, Sunraku karakternya juga tidak ngeselin, tidak so asik. Bagus pak. Gue sebagai orang yang ngikutin game Dark Souls pun sangat relate dengan semua pemikirannya Sunraku. Wah 10 sih, 10. Ini sih bagus banget anjir. Worth it react mingguan? Sepertinya sih ya. Gue bakal lanjut mingguan nih kayaknya nih. Gue penasaran banget nanti sampai di Wazaemon, sampai world bossnya tuh. Kalau episode 1 aja bisa dibikin sebagus ini ya. Semoga aja kedepannya nggak turun tuh kualitasnya tuh. Biasanya kan episode 1 bagus banget, belakangan kan malah turun tuh. Semoga aja tetap kualitasnya tuh sama kayak episode 1 ya. Kalau ngelawan ular sama ngelawan kelinci aja dibikin sebagus ini, apa kabar lawan world boss? Wih, apalagi animenya bakal sampai ngelawan serigala lah gitu yang anjing tuh. Bakal kayak gimana nanti dibikin tuh. GG sih pak. Saingan Dark Gathering nih untuk konten mingguan. Aduh beda, aduh. Gue nge-hype banget sumpah. Dark Gathering tuh butuh 9 episode baru gue bisa nge-hype sama animenya. Ini 1 episode aja gue langsung ke hook anjir. Gue udah baca manganya dan ini betul-betul di luar ekspektasi. Bagus banget. Detail gamenya juga nggak disensor itulah. Biasanya tuh game tuh detail atau easter game ya. Ada 2 kemungkinan, disensor atau diburamin seburam-buramnya sampai nggak kelihatan jelas gitu. Tadi tuh ada beberapa cover tuh yang diburamin banget tuh sampai nggak kelihatan. Cuma banyak banget cover game yang buramnya tuh cuma sebagian. Jadi masih kita bisa tebak tuh kayak game-game Nintendo tuh Pikmin 3, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8, ada Kirby juga tadi. Ada Pokemon Shield sama Sword, ada BOTW, belum ada TOTK. Jadi kemungkinan kita bisa tebak nih anime dibuat kapan ya, karena belum ada TOTK-nya. TOTK kan baru rilis tahun ini. Sama Sword and Shield itu sebelum muncul Scarlet sama Violet. Scarlet sama Violet tuh kalau nggak salah tahun kemarin deh, 2020. Kemarin 2022 bangke. Gua kenapa ada time skip di kepala gua? 2021 atau 2022 lah itu baru rilis ya itu Scarlet sama Violet ya. Kalau kita lihat dari covernya aja yang masih Pikmin 3, sekarang sudah ada Pikmin 4. Masih Monster Hunter World, belum Monster Hunter Rise loh tadi itu covernya. Artinya kemungkinan dibuat 2021 mungkin, atau 2020. Baru tayangnya 2023. Tadi kan ada Elden Ring ya. Elden Ring itu rilis 2019. Tidak, 2022 Elden Ring. Rilis 2022. Oh tidak, alhamdulillah bukan 2019. Berarti betul nih. Oh berarti ini anime dibuat sekitar pertengahan 2022 lah. Sekarang 2020 berapa sih? Aduh, ada time skip di kepala gue nih. Kalau dapat season 2 sampai arc yang di manga sekarang, sampai. Karena cepat banget ini adaptasinya. Sampai kok, kalau misalnya lanjut season 2 ya, itu bakal sampai diceritain sekarang yang bagus anjir. Itu kalau jadi anime juga tuh bagus banget tuh. Chapter paling baru ya, cuma spoiler gue gak bisa sebut. Itu lu bakal ngerasa betapa ngerinya pensil gun tuh di chapter paling baru. Gue aja pas baca manga merinding pak ngelihat balon-balonnya pensil gun. Tapi itu spoiler jadi ya udahlah gak akan gue bahas. Bagus nih, anime bagus banget. Dan juga tadi tuh lagi-lagi ada nama Studio Ubud tadi tuh, lagi-lagi dan lagi. Zone 100 kayaknya sempat ada namanya Studio Ubud juga kan. Studio apa yang Mbah garap? Oh iya, kita cek. Kira-kira sudah ada ratingnya belum ya di Mal ya? Aduh, gue kecewa sama Mal anjir. Episode 1 sebagus ini rating 7,75. Gue yang bodoh apa gimana anjir? Ini siapa yang kasih rating 7,75 lo ratingnya? Manusia siapa yang kasih rating bagus begini 7? 8,5 oke lah. 7,75 8 aja nggak dapat pak. Ini bagus banget loh untuk sebuah anime manga ya. Tiba-tiba ada yang ngasih rating 7 sih agak gimana gitu. Apa yang jelek dari anime ini? Dari episode 1 ini? Gue suka genre game karena bisa ngobatin rasa rindu gue ke Log Horizon. Nah, opening anime ini mirip-mirip Log Horizon sih. Lagunya kayak apa istilahnya? Gue nggak terlalu paham genre-genre lagu, tapi di telinga gue kayak lagu rock gitu. Lagunya openingnya Log Horizon kan rock banget tuh. Database, tuh database. Oh. Sama tuh juga tadi tuh. Kalau openingnya sih gue kayak kurang cocok ya sama lagunya. Gue lebih prefer lagu endingnya sih. Tapi visual openingnya tuh bagus loh. Zero, yang pensil gun tuh rambut ungu. Eko Munte 48 baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Yang kasih rendah di Mal pasti kena mental pas main Dark Souls dan Elden Ring. Tidak bisa lewatin Margit. Kasian. Itu orang-orang yang langsung refund tuh gara-gara kena mental lawan Margit. Studionya siapa? Yang bikin Shangri-La Frontier tuh C2C. Dia tuh yang ngebuat Isekai Saito, Isekai Pedang, Edomae Elf, Tsukigami Chibiku, Majo no Tabi-Tabi. Bagus semua nih anime yang dia buat nih. Majo no Tabi-Tabi ya dia buat suka-suka, anime tidak jelas. Bagus loh. Track recordnya belakangan ya. Berarti ini anime bukan genre isekai. Ya bukan lah, namanya game. Itu berarti kepalanya topeng. Iya, kepalanya topeng. Bisa diganti kok. Nanti ke depannya bisa diganti. Cuma ujung-ujungnya dia bakal tetap pakai yang kepala burung.
Nggak tahu ya kenapa ya, tapi karakternya tuh si Sunraku tuh emang nggak suka pakai karakter yang kepalanya kelihatan. Di semua game tuh pasti selalu tuh ditutup mukanya. Kayak game tadi tuh yang di awal tuh Fairia, kan dia pakai topeng tuh. Emang gitu orangnya tuh. Nanti ganti game juga tetap pakai topeng juga. Bahkan di chapter paling baru orang aslinya juga pakai topeng. Dia tidak mau kena doxing kayaknya dia. Ngerasa ada yang kepotong gak bang di manga sama anime? Gue udah lupa ya cerita-cerita awal versi manganya ya. Pas gue nonton tadi sih oke-oke aja sih. Gue sama sekali nggak merasa ada yang kayak lompat gitu ceritanya. Kenapa nggak pakai topeng kayak yang bagus dikit? Kenapa tengkorak apa kayak di cheat season 2? Ah itu udah bagus mah burung. Udah bagus itu burung. Lu mau pakai topeng apa lagi? Itu udah bagus. Percayalah. Yakin dan percaya itu sudah bagus. Cuma game yang fighter nggak pakai topeng karena nggak bisa customize. Tapi kan orang aslinya pakai topeng. Gak isekai sama dengan rating rendah mana mana ada. Justru kebalik mah, kalau isekai auto rendah itu boleh. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue bahas ya untuk episode 1 Shangri-La Frontier. Buat gue bagus banget sumpah ini pak. Gue sangat-sangat relate dengan cara berpikirnya Sanraku ya di sini ya. Dan gue juga suka dengan semua easter egg yang ada di anime ini ya. Semoga kedepannya tuh bakal lebih banyak easter egg lagi sih. Sesama Kang Skip saling memahami jelas. Gue sih relate sama Sanraku yang juga nge-skip story. Senang gue. Apa itu prolog skip? Nah itu dia. Bahkan tadi kan diliatin lagi tuh prolognya di akhir episode ini ya. Gue skip lagi tuh, malas lihat. Bodoh amat. Tidak penting. Gue pengen main bukan nonton. Nah itu. Ya udahlah ya. Gimana pendapat kalian soal episode 1 Shangri-La Frontier? Apakah bagus banget? Apakah ternyata biasa aja? Atau ternyata lebih bagus Sono Frieren? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Makasih semua yang sudah nonton sampai titik ini. Kita bertemu lagi di episode 2 Shangri-La Frontier. Bye bye guys.